Salam saudara sekalian, kita lanjutkan untuk materi hari ini terkait dengan musik dalam PL ya. Dan hari ini kita akan bahas terkait dengan nyanyian baru. Nyanyian baru. Nah, kita akan lihat dalam kaitan dengan karakteristik ya, ciri khas nyanyian baru, khususnya dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, saya share screen terlebih dahulu untuk nyanyian baru dalam kitab Perjanjian Lama. Ya. Kita mulai dengan nyanyian Musa, Ulangan pasal 31. Ya, di dalam bagian ini dijelaskan mengenai ya, Musa dipakai Tuhan untuk mengajarkan nyanyian baru yang biasa disebut dengan nyanyian Musa. Apa tujuan daripada Tuhan menyuruh Musa mengajarkan nyanyian Musa? Ya, bagi orang Israel, tujuannya yang pertama untuk menyatakan firman-Nya. Ya, menyatakan firman-Nya dalam hati dan mulut orang percaya. Lalu yang kedua untuk menyampaikan nubuatannya. Dan kalau kita lihat, ini ada ayat-ayatnya dan sudah digenapi di dalam kitab Perjanjian baru ya. Ayat 8 digenapi dalam Kisah 17 ayat 26, ayat 17 digenapi dalam 1 Korintus 10 ayat 20, ayat 21 digenapi dalam Roma 10 ayat 19, ayat 35 digenapi dalam Roma 12 ayat 9, ayat 36 digenapi dalam Mazmur 135 ayat 14, ayat 43 digenapi dalam Roma 15 ayat yang 10. Dengan menyanyikan nyanyian baru, kita membuka diri terhadap firman dan bagaimana firman itu digenapi dalam hidup kita. Selanjutnya kita lihat dalam 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 18 dan Mazmur 51. Daud telah bersedia dipakai oleh Tuhan untuk membagikan bagi bangsanya lewat nyanyian baru tentang pengampunan. Bagaimana dia telah mendapat pengampunan mengampuni Saul. Daud telah bersedia dipakai oleh Tuhan untuk membagikan pada bangsanya lewat nyanyian baru tentang pertobatan, bagaimana dia bertobat saat ditegur Tuhan dalam peristiwa persinahannya dengan Batseba. Dengan menyanyikan nyanyian baru, kita dapat membuka diri terhadap karya Tuhan dalam hidup kita yang diekspresikan lewat sebuah lagu. Sekarang kita akan lihat Mazmur pasal 33 ayat 3 ya. Nyanyian baru dinyanyikan karena firman Tuhan itu benar, pekerjaannya itu baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, firman Tuhan itu benar. Dengan menyanyikan nyanyian baru yang dilahirkan dari sebuah pengurapan Roh Kudus pada penciptanya, maka kita membuka diri terhadap pergerakan Roh Kudus yang terus terjadi dari zaman ke zaman. Ke zaman yang berikutnya. Mazmur 40 ayat 4, lalu 96 ayat 1, 98 ayat 1, nyanyian baru dinaikkan untuk bersaksi kepada semua orang dan dengan demikian dapat menjadi sarana penginjilan untuk memenangkan jiwa. Dengan nyanyian-nyanyian baru, kesaksian lewat pujian dapat dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang kepadanya. Kita lanjutkan dengan Mazmur 149 ayat 7, Mazmur 144 ayat 9, Hakim-Hakim 5 ayat 1, dan seterusnya. Nyanyian baru dapat dipakai Tuhan untuk mengiringi pembalasan dan hukuman terhadap musuh. Dengan menyanyikan nyanyian baru, ya, kita sedang mengadakan peperangan melawan kuasa gelap dan mengalami kemenangan. Yesaya 42, ketika kita sedang menyanyikan nyanyian baru, kita sedang membangkitkan kepahlawanan, kepahlawanan Tuhan. Kita sedang menyoroti Allah yang bangkit sebagai pahlawan, sama seperti peristiwa pengudusan baik Allah di mana Yesus bangkit dan puji-pujian dinyanyikan.
Nah, ini bagian-bagian akhir. Wahyu 5 ayat 9, Wahyu pasal 14 ayat 3. Jadi sebenarnya judulnya enggak PL saja, tapi PB juga ya. Kayaknya saya salah menulis di sana. Nyanyian baru dinyanyikan oleh orang-orang kudus di surga pada saat penobatan raja. Dengan nyanyian, menyanyikan nyanyian baru, kita sedang membuat miniatur surgawi di atas muka bumi dengan hidup dalam pola kerajaan surga, dengan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga memberkati saudara sekalian. Amin.